Coba kita menggambar menggunakan freehand tool ya. Ini menggambar seperti mengarsir dalam kertas, cuman di dalam lembar kerja PowerPoint misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita klik shape tool ya, kita bisa atur ini bentuknya. Ini namanya node ya, node bisa kita atur. Nah, atau kita bisa mensiasati ya, misalnya ini mau membuat kayak seru, tanda seru pentung kayak gini. Ini kan dari objek segitiga ya, kita bisa menginjak segitiga atau objek logo ini ya. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kita simetris. Kita bisa jadikan dia curve ya, klik kanan, convert to curve atau control key, supaya muncul ini titik-titik ini, titik-titik nodenya ini, node-nya ini. Nah, kita bisa hilangkan. Kita bisa tarik lebar untuk membentuk gambar hati atau dikecilkan. Ini bisa kita hilangkan dengan double klik. Nah, double klik, saya ulang. Kalau saya double klik dia akan hilang ya. Tapi kalau kita double klik di sini dia akan nambah. Nah, nambah sebuah node ini ya. Kita angkat gitu, kita angkat. Nah, kita bisa tambahkan node di sini satu kali. Ini juga tambahkan. Terus ini dihilangkan saja. Di double klik supaya hilang. Nah, ini kenapa kok kayak garis kaku gini. Nah, kita bisa blok ini ya, node-node yang ini, karena dia masih kayaknya line ya. Kita bisa jadikan yang node khusus node aja ya, supaya dia nggak kaku-kaku kayak gini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, supaya kita hilangkan bisa ini. Nah, atau kita gini kan, pakai symmetrical node supaya simetris. Nah, ininya kita mau membentuk gambar kayak gini misalnya ya. Baik, terus kita bisa, kalau kita klik dua kali dia bisa kayak gini. Kita rotasi ya. Nah, rotasi ini kalau kita lihat ini perubahan, dia ada nilainya, nilai rotasinya. Kalau kita putar segini berarti 353 derajat ya, kayak gini sampai seterusnya. Itu ada laporannya ini ya. Kalau kita ingin normalkan kembali ya, kita klik 0. Kalau kita ingin 90 derajat ya, ketik 90, dia akan 90 derajat kayak gini ya. Kalau 180 berarti dia balik ya. Dan oke. Terus kita ingin memanfaatkan menu transform ini ya. Di sini ada transform ya. Transform. Kalau kita klik normal kan kayak gini, ya kotak kayak gini. Kalau kita klik satu kali lagi, dia akan ada rotasi kayak gini. Tengah ini center, ini sumbunya nih ya. Ini pusatnya. Coba kita geser sumbunya ini, pusat rotasinya supaya ada di bawah sini ya. Oke, sumbunya sudah ada di bawah ini, tanda bulatan ini. Kita tinggal atur angle-nya mungkin ya. Kita angle-nya berapa, misalnya 40 misalnya, 40 derajat angle-nya ya. Kopinya 1 ya, kopisnya 1. Coba kita apply. Nah, dia akan jadi sebuah kayak model bunga. Saya ulang. Kalau misalnya angle-nya diganti 30 saja misalnya, gimana jadinya? Nah, kayak gini kira-kira. Jadi kita rotasi supaya mempunyai duplikasi yang sama ya.
kita bisa kasih warna pink misalnya ini. Baik, dari gambar ini kita bisa atur warnanya misalnya pakai pink ya. Terus kita outline-nya itu garis yang ini hitam, kita rubah jadi warna putih dengan sorot warna, terus klik kanan. Kalau ini kurang besar ya, bisa kita besarkan. Nah, ini ada namanya kotak dialog outline ya, kita double klik. Saya ulang, kita seleksi dulu ya. Terus kita di sini ada gambar pen ini outline. Kita kalau ini warna fill, kalau ini outline. Kita bisa besarkan misalnya berapa, 4 misalnya. Terus cornernya supaya tidak lancip ya, kita pakai round corner ya. Ini bisa pakai behind fill atau scale with object, maksudnya kalau objeknya besar dia akan jadi besar, kalau objeknya kecil dia akan ikut kecil ya outline-nya. Coba, karena kalau kita nggak klik ya, saya oke. Kan kayak gini ya, kalau kita kecilkan ini outline-nya jadi besar ya, nggak seimbang. Nah, tapi kalau saya klik tadi itu scale with object, oke. Jadi misalnya ini kecilkan ya, dia tetap seimbang sesuai dengan proporsi gambarnya. Saya ganti 4. Oke. Baik, kita bisa kasih ini tengah-tengahnya putihnya ya, misalnya kuning misalnya. Nah, ini kita supaya tidak terpisah-pisah ya, ini kan terpisah-pisah, supaya dia menyatu kita grup saja, kita seleksi semua, kita grup di sini, atau Ctrl G ya, atau Ctrl G. Jadi dia sekali geser dia akan semuanya ikut ya. Terus ini supaya dia ada di tengah gimana? Kalau kayak gini kan kira-kira saja ya kita, tapi nggak bisa tahu. Nah ini kalau kita tarik, kalau dia sudah adgen-nya berhenti di sini tengah, berarti dia sudah center ya, sudah center. Kalau masih kayak gini dia masih belum center, tapi kalau sudah kita klik di centernya ini, nah kayak gini dia tenang kayak gini, kotaknya diam, dia sudah pada center. Atau kalau masih sulit ya, kita bisa klik ini ya, terus kita shift ya, tekan shift, klik objek yang ini, di keyboard kita tekan E, lalu di keyboard juga kita tekan C, dia pasti akan center ya. Ya, sama kayak gini misalnya, kayak gini ya. Untuk berada di tengah-tengah kita cukup klik ini yang kuning, kita shift, klik objek warna biru, kita tekan E, kita tekan C, berarti dia sudah center di tengah dia. Transform juga bisa kita gunakan untuk menduplikasi sebuah objek ya, dengan posisi yang sejajar. Misalnya kita punya rectangle ini, kita klik di sini modul transform ya, kita pilih yang position ini ya, position. Kita bisa atur ini, maunya kita transformnya ke sebelah kanan atau kiri ya. Kalau sebelah kanan kita bisa klik yang sebelah kanan ini, kopesnya 1, terus kita apply. Nah dia akan menduplikasi ke sebelah kanan ya. Kalau kita ingin ke bawah, kita klik yang bawah, kita apply ya, sehingga kita mendapatkan kopian atau duplikasi ke bagian bawah. Atau ke sebelah kiri juga bisa, klik di kiri, apply, atau di sudut kiri ya. Nah sehingga dia seperti itu. Ini untuk menduplikasi sebuah objek dengan cepat. Kalau transformnya ingin dikasih jarak ya, misalnya kayak gini, kita coba kasih warna yang linear ya, warna tadi warna solid ya, uniform fill-nya. Coba sekarang kita kasih warna yang fountain foil
atau yang gradien ya, gradiasi. Kita juga bisa pilih gradiasinya kayak gini ya, kayak gini gradiasi. Misalnya kita isi ini warnanya, kita kasih warna hijau muda misalnya, muda, ini hijau tua misalnya. Terus paletnya, baik. Kita klik ke transform lagi ya, transform ini. Terus X-nya coba kita kasih lebih sedikit misalnya. Ini min 1,25 misalnya 1,25, coba kita kasih 1,5 misalnya ya. Copy-nya 1 kita apply, jadi ada jaraknya ini ya. Sama di bawah juga sama. Y-nya misalnya kita kasih min 1,5 ya. Jadi dia ada jarak. Ya, tidak mepet berarti.